Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Jejak Sepi Minang, channel yang satu-satunya mengungkap fakta di balik cerita. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat, nikmat serta karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak sahabat sufi semua untuk berziarah ke makam wali Allah yang ada di daerah ujung gunung Sungai Sariat, Tujuh Koto, Pariaman, Sumatera Barat. Tapi saya ingatkan dulu, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis dan caranya pun sangat mudah. Sahabat sufi semua bisa ikuti petunjuk yang ada di layar. Setelah itu aktifkan tanda lonceng atau ikon lonceng yang ada di sebelah subscribe. Tujuannya apabila ada update terbaru dari channel ini, sahabat semua akan dapat pemberitahuan. Sebagaimana yang telah kami telusuri dari ahli sejarah, sekaligus adik sepupu dari Syekh Biangku Saleh, makam wali Allah yang akan kita ziarahi pada saat ini adalah makam guru besar pimpinan pondok pesantren Madrasatul Ilmi Bulukaso Ujung Gunung. Insya Allah di sini kita akan bahas siapakah nama beliau dan apa kaitan beliau dengan Syekh Biangku Saleh Al-Mukarram. Seperti yang kita saksikan, ini adalah makam wali Allah, guru besar pimpinan pondok pesantren Darul Ilmi Bulukaso, Sungai Sariat, Padang Pariaman. Sebelum kita mengupas tentang siapa nama wali Allah yang kita ziarahi pada saat ini dan apa kaitan beliau dengan Syekh Biangku Saleh, insya Allah kita akan bahas. Tetapi sebelum itu saya mengajak sahabat semua untuk melihat dulu sekitar gobah atau makam ini. Dan terlebih afdalnya lagi, sebelum kita bahas tentang beliau, saya akan ziarah serta wasilah dulu sebagai adab kepada guru, adab kepada para aulia Allah. Bagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW, akan ziarah kubur adalah salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus mengenang jasa para guru yang alim lagi ulama. Karena perjuangan para ulama lah sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah serta Rasulnya dengan cara mempelajari Al-Quran dan ilmu hadis dengan para ulama. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ulama adalah pewaris Nabi. Dan Nabi tidak mewariskan akan dinar dan dirham, melainkan Nabi mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya siapa yang menunaikan ibadah haji lantas berziarah ke kuburan aku setelah wafat aku, ia bagaikan menziarahi aku saat hidup. Dan di dalam hadis lain diriwayatkan Ibnu Hibban radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menunaikan ibadah haji dan tidak menziarahi aku, sesungguhnya dia telah mengabaikan aku. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur, maka ziarahlah sekarang. Dalam hadis lain, salah satu anjuran untuk berziarah, sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, maka ziarah kuburlah kamu, karena ziarah kubur dapat mengingatkan akan kematian. Dengan seringnya kita berziarah ke makam para ulama,
makam para aulia Allah. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati kita sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana para ulama terdahulu mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin Allahumma amin. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 185. Na'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi kulli nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Dalam ayat lain firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 154, "Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun." Yang artinya, janganlah kamu katakan orang yang syahid di jalan Allah, mereka itu mati, tetapi hidup, tetapi kamu tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Bismillahirrahmanirrahim. Almarhum Syekh Biangku Sidi Tawaf lahir pada tahun 1914 Masehi dan wafat pada tanggal 13 Safar 1409 Hijriah. Bertepatan pada tanggal 9 September 1989 pada usia 75 tahun. Syekh Buya Ungku Sidi Tawaf adalah sosok alim ulama wali Allah yang sangat berperan aktif dalam syiar agama Islam, sehingga banyak generasi alim ulama yang lahir di bawah bimbingan beliau di Pondok Pesantren Madrasatul Ilmi Bulukaso, Ujung Gunung, Sungai Sariak, Tujokoto, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sahabat jejak Sufi Minang, apabila kita telusuri sejarah, Syekh Buya Ungku Sidi Tawaf selain sosok alim ulama wali Allah yang berperan aktif dalam syiar agama Islam, beliau juga termasuk salah satu alim ulama pejuang kemerdekaan. Subhanallah. Sepanjang sejarah yang telah kami telusuri, Syekh Buya Ungku Sidi Tawaf adalah saudara sepupu Syekh Buya Ungku Salih dari pihak ayah dari Syekh Buya Ungku Salih yang bernama Muhammad Ali atau dengan gelar Tuli. Atau dalam istilah orang Minang,
Syekh Buya Ungku Silitawaf adalah bako dari Syekh Buya Ungku Salih. Sebagaimana dijelaskan oleh ahli sejarah, adik sepupu dari Syekh Buya Ungku Salih, dalam suatu masa Syekh Buya Ungku Salih bersenda gurau dengan Syekh Buya Ungku Silitawaf, yang mana pada masa tersebut dalam dialog senda guraunya, Syekh Buya Ungku Silitawaf berkata, "Bato tuanku, malinte-linte sajo di mengkurang semando," kata Syekh Ungku Silitawaf kepada Syekh Ungku Salih. Dan dijawab oleh Syekh Ungku Salih, "Ma yang dulu anak babako pada ugang semando." Dan pada akhirnya mereka berdua sama-sama tertawa kecil. Subhanallah. Dalam sebuah pengajian, para jemaah bertanya kepada Syekh Buya Ungku Silitawaf dalam dialog bahasa Minang, Ungku Salih tu ba'a tuanku, kok beda cara membaca Al-Fatihahnya tuanku? Jawab dari Syekh Buya Ungku Silitawaf, orang yang alim serta ulama lagi ahli kitab, jangan disabui-sabui babeda tu. Beliau gang kiramai tu mah. De Ungku Salih ala basobok kajie, de ambo yolom basobok kajie dolai. Subhanallah. Bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sosok alim ulama yang arif lagi bijaksana dalam menyikapi sebuah perbedaan dalam pemahaman, sesama orang alim lagi ulama, layaknya sikap yang dicontohkan oleh Khalifatul Rasyidin. Semoga video yang sederhana ini bisa menambah wawasan, pembelajaran, serta memberi manfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk like jika suka dengan channel Jejak Sufi Minang. Insya Allah di episode selanjutnya kita akan menelusuri jejak para ahli sufi yang lebih menarik lagi, serta sangat jarang diketahui oleh umum, yang cuma ada satu-satunya di channel Jejak Sufi Minang, mengungkap fakta di balik cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.